Helm ini secara desain cakep sih ya. Lalu secara harga affordable banget. Fiturnya juga lumayan dan paddingnya, interiornya juga cukup oke. Tapinya ini yang bakal gue bahas di Aconobi kali ini, review soal MDS Voltus. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Aconobi bareng gue Rizandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas helm terbaru dari MDS, ini MDS Voltus. Walaupun dia sebenarnya udah rilis di akhir tahun kemarin di GJAW, gue sempat review juga on-site di sana. Cuma sekarang kita bakal lebih dalam lagi buat nge-review si helm ini. Fiturnya, desainnya, interiornya kita bakal lihat semua dari si MDS Voltus ini. Dan ngomongin soal desainnya, dia tuh udah dipublikasikan atau dia udah bocor di tahun 2024, pertengahan tahun 2024 di bulan Agustus, karena waktu itu TMC Blog pernah ngerilis artikel soal siluet helm yang bakal di-launching oleh Terakusuma. Cuma waktu itu kita belum tahu itu tuh siluet untuk helm apa, apakah MDS, apakah KYT atau INK, dan ternyata rilisnya untuk si MDS Voltus ini. Kalau ngeliat dari siluetnya udah cukup cakep sih ya, dan ini akhirnya realisasinya seperti ini. Realisasinya dan emang menurut gue ini desainnya cukup oke ya, dan nggak cukup sih, tapi emang oke untuk desain dari si helm ini. Dan helm ini juga termasuk helm yang banyak ditanyain sama teman-teman semua, karena emang punya beberapa kelebihan, baik dari segi fitur, dari desain, dan juga dari harganya. Karena harganya helm ini di launching atau dijual dengan harga sekitar Rp310.000 aja. Jadi harganya terjangkau buat si MDS Voltus ini. Sekarang kita bakal langsung bahas aja si desainnya dulu. Untuk desainnya emang helm ini sporty, garis-garisnya dinamis, streamnya tuh enak, walaupun enggak semuanya menyatu, cuman enak dilihatnya buat gue dari desain si MDS Voltus ini. Dari depan dia punya dual top air ventilation yang bentuknya juga buat gue ini oke gitu, yang dia nggak monoton bentukannya. Lalu di bagian tengahnya ada garis di sini, nyatu ke si ada outlet ventilation di sini. Outlet ventilationnya di sini tuh pakai bahan atau looks-nya tuh kayak karbon gitu, jadi finishingnya pakai karbon looks gini, jadi cukup oke. Di bagian atas sampingnya ada lekukan juga, dan di bagian samping sampai ke belakangnya pun lekukannya enak gitu. Dia lekukannya dinamis banget, tapi nggak terlalu agresif gitu, jadi pas untuk sebuah helm sehari-hari. Ada spoiler di helm ini, tetap kayak sebuah keharusan di zaman sekarang pakai spoiler, cuman ini spoilernya terhitungnya minimalis. Entah kalau tanpa spoiler seperti apa, cuman ini tampilan dengan menggunakan spoiler seperti ini yang dibilang cukup minimalis untuk dimensi si spoilernya di sini gitu. Jadi overall untuk tampilannya dia sporty, dinamisnya enak, dan ya pas aja nggak berlebihan buat gue untuk si desain MDS Voltus ini. Dan kalau ditelik-telik lebih jauh lagi, kelihatannya sih gue selalu menganggap itu kayak Kyoto Next Level gitu. Di luar fitment ya, karena fitment nanti gue bahas di belakang. Cuma dari desainnya itu mirip banget dengan Kyoto. Dilekukan area chin guard-nya di sini dia mirip dengan si Kyoto kalau menurut gue. Begitu pula dengan si visornya. Di visornya dia termasuk yang tebal, ada genggaman di arah bawahnya di sini. Ada visor lock-nya. Jadi secara dimensinya, desainnya dia mirip dengan Kyoto, dan materialnya pun ini menurut gue tebal, enak gitu, dan visibilitasnya juga clear gitu untuk si visor dari si MDS Voltus ini. Lalu untuk raketnya pun dia halus banget di sini, walaupun steppingnya dia sedikit, nggak terlalu banyak untuk level si raketnya. Jadi ini posisi paling terbuka. Sekarang posisi paling terbuka. Turuninnya tuh ada 1, 2, 3, 4 dan langsung ngelock. Jadi cuma ada 4 step aja, cuman nilai lebihnya dia smooth gitu, nggak berisik gitu untuk si raketnya tuh. Jadi enak dan nggak terlalu berat juga, jadi enak nih, pakai satu tangan juga cukup gitu untuk si raketnya di sini tuh bagian visor. Lalu concern lainnya, brandingannya dia minimalis, menggunakan logo baru akhirnya MDS. Sekarang lebih sporty di sini logonya dengan logo lettering gitu. Italic font, lettering miring gitu, dan tulisannya MDS aja di bagian depan. Dan untuk bagian belakang di sini ada tulisan kecil MDS Voltus. Jadi brandingannya cukup enak. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil lagi untuk si tulisan depannya, mungkin bakal lebih oke lagi kalau menurut gue. Jadi dimensinya lumayan agak sedikit kebesaran, cuma kalau lebih kecil kayaknya lebih mewah gitu kalau buat gue, dengan logo yang sedikit lebih kecil dibandingkan ukuran yang sekarang gitu. Itu aja sih concernnya.
Lalu untuk ventilasinya di sini ada dual top air seperti yang gue bilang tadi. Ventilasinya menggunakan mekanisme sliding di sini, dan ini ringan untuk mekanisme slidingnya. Dia ringan gitu, dan di belakangnya ada outlet ventilation di area atas spoiler. Di sini ada outlet ventilation yang di cover lagi pakai jaring kawat gitu untuk bagian di spoiler bagian atasnya. Ya, jadi ya overall emang enak lihatnya. Ada top ventilation, ada ventilation out-nya juga. Bentukannya enak, nggak berlebihan. Jadi overall gue cukup puas dengan desain dari si MDS Voltus ini. Lalu untuk soal materialnya, helm ini menggunakan material yang advanced thermoplastik, hampir sama dengan keluarga Terakusuma yang lain, kayak KYT dan kawan-kawan. Dia solid, secara subjektif gue menilainya di sini dia solid, bobotnya nggak terlalu berat. Dan untuk sertifikasinya yang tertera di sini ada emboss SNI untuk sertifikasinya untuk MDS Voltus ini. Untuk bobotnya sekarang kita coba timbang dulu. Oke, sekarang kita mau ngecek bobotnya. Oke, dan untuk size M ini bobotnya di 1340 gram aja. Jadi terhitung normal untuk sebuah helm open face single visor gitu ya. Dia nggak terlalu berat, masih normal aja, tapi nggak terlalu ringan juga karena ada beberapa open face yang ringannya tuh bobotnya tuh sampai ke 1150 gram atau 1200, dan MDS Voltus ini dia bobotnya di 1340 gram untuk size M di sini. Oke, dan sekarang kita lanjutin ke bagian interiornya. Kalau ngeliat interiornya, ini menarik buat gue pertama ngeliat tuh. Waktu di GJAW, gue liat warna putih itu, dia warnanya hitam dan kainnya warna navy gitu, warna biru navy. Cuman yang gue beli warna grey di sini, ternyata kainnya berbeda warna. Dia dapat aksen warna merah marun dengan jahitannya tuh di sini kayak warna oranye jahitannya di sini. Dan warna dalamannya dia menggunakan kain warna merah marun juga. Jadi ternyata ada beberapa perbedaan untuk beberapa warna gitu ya. Ada warna, kalau misalnya warna black, dia dapatnya warna hitam juga dengan kayak warna navy. Cuman ada warna-warna kayak warna pastel. Warna apa ya? Warna pastel yang warna mocha, kalau nggak salah, atau cream gitu ya. Dia dapatnya juga warna merah kayak gini. Jadi gue sih termasuk yang bersyukur memilih warna grey karena ternyata dapatnya warna merah kayak gini. Jadi lebih berwarna, lebih pop gitu warnanya waktu di jalan di sini. Kelihatan belakangnya warnanya merah, jadi menarik untuk ngelihat si ventilasi si interior dari si MDS Voltus di sini dengan aksen warna seperti ini gitu ya. Warnanya pop banget, enak ngelihatnya gitu. Dan kainnya dia nggak ada teknologi khusus untuk kainnya, dia mirip dengan beberapa KYT yang lainnya, termasuk dengan Kyoto. Kalau menurut gue di sini kainnya yang halus, kainnya halus, yang warna merahnya menggunakan bahan kulit sintetis, dan bagian aksen luarnya pakai bahan mesh, cuman dikit gitu, nggak banyak. Dan untuk chin strapnya di sini menggunakan kulit sintetis juga di covernya gitu, di baliknya ada padding gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan bawah dari si interior MDS Voltus ini. Sistem pengunciannya menggunakan Micromatic Retention System di sini, yang ya udah ini masih oke. Untuk si sistemnya, lock sistemnya, cuman concern gue kalau misalnya dikasih tali dikit aja, di sini mungkin bakal lebih baik lagi. Cuman segini pun ya masih berfungsi dengan normal gitu, masih ya wajar-wajar aja. Cuman kalau misalnya ada talinya buat ngelepas, mungkin bisa lebih membantu karena di TTR Jet atau di yang Intera kalau nggak salah dia ada juga talinya buat menarik, dia lebih gampang buat ngelepas si Micromatic-nya. Walaupun kayak gini tetap mudah sih. Cuman kalau pakai glove agak susah sedikit. Itu aja concernnya. Ada ring di sini, ringnya ini untuk nyimpan di bagasi motor, tinggal dicantolin gitu ya. Di sini ada cantolannya. Buat nyantolin ke cantolan di bagasi motor, ada ringnya di sini buat keamanannya. Walaupun dia emang tidak ada anti theft system karena udah jarang sekarang helm-helm menggunakan fitur anti theft system, banyaknya menggunakan ring seperti ini gitu. Jadi itu untuk area dalamnya di sini. Untuk crown pad-nya ada tulisan MDS, embossnya di sini. Ini size-nya M, nuansanya merah dan warna hitam gitu di sini. Oke, dan itulah tampilannya dan fiturnya. Sebelum gua bongkar, helm ini kelebihannya dia punya fitur wearable glasses untuk harga 300.000 dan juga ada slot speaker intercom yang ini rapih mirip dengan TTR Jet dan juga mirip IN Catera untuk harga Rp300.000. Jadi itu yang menarik buat gue dari si MDS Voltus. Sekarang kita bongkar biar kalian bisa ngelihat seperti apa slot speaker intercomnya dan juga si IPS-nya.
Oke, jadi udah kebuka semua untuk padding-paddingnya. Ini ada padding cheek pad yang memanjang untuk bentuk cheek padnya di sini, mirip dengan Kyoto. Dan juga ini juga yang sebelah kanannya mekanismenya menggunakan velcro bagian atas, dan ada 2 step button untuk si cheek padnya. Dan untuk crown padnya, ini crown padnya untuk size M tebalnya cukup, nggak terlalu tipis di sini. Bagian depan kunciannya normal, tinggal diselipin doang ke kunciannya di sini. Dan untuk bagian belakang menggunakan 2 snap button. Oke, ada meshnya juga, ini badahan mesh yang menutup, jadi emang ventilasinya mungkin sedikit ketahan di area crown padnya ini gitu. Walaupun lubangnya ada nih, lubang depan ada, lubang belakang juga ada gitu bagian tengahnya. Oke, kita lihat si IPS-nya berwarna hitam di sini. Warnanya hitam, ada production date-nya jelas, Februari 2025, jadi masih fresh banget ini. Warnanya gelap, ada kisi-kisi jalur udara, dan lubang ventilasinya ada banyak. Ada di depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lubang ventilasi di sini. Dan emang kalau misalnya mau ngerasa lebih optimal untuk ventilasinya, mendingan untuk bagian lipatan di sininya ini mending digunting aja atau dilipat aja ke bawah kayak gini biar lebih ke expose gitu ya untuk si crown padnya. Dan untuk optimalisasi ventilasinya ntar gue bahas di akhir, ada video road review dari si helm ini. Sekarang kita fokus ke detailnya dulu. Lihat IPS-nya kayak gitu, di lubangnya banyak, kisi-kisinya juga ada kanalnya walaupun nggak terlalu dalam. Dan yang menarik itu soal slot untuk speaker intercomnya di sini. Ntar gue juga jelasin waktu gue fitment dipakai speaker seperti apa gitu ya. Ini kita tanpa speaker dulu. Kita buka, jadi dia ada penahannya lagi di sini, ada covernya lagi. Ini covernya untuk menahan speakernya, jadi nggak perlu pakai velcro lagi. Dan ada cover yang keduanya lagi, dan ini bentukannya mirip banget dengan INK Tera kalau buat gue sih di sini. Untuk slot speaker intercomnya ada lubangnya, cuman emang tidak ada jalur untuk kabel, cuman ya masih oke, rata-rata seperti ini masih cukup sih. Menarik, dan di cover lagi pakai si cover ABS di sini gitu. Jadi rapi untuk si interior dari si MDS Voltus ini. Menarik. Dan kita lihat apakah ada IPS PP. Ya, ada IPS di bagian PP-nya, di bagian atasnya sini tetap di cover pakai IPS, jadi lebih aman, lebih kedap juga waktu di jalan, karena emang ada IPS di bagian PP itu membantu banget kalau menurut gue gitu. Oke, jadi seperti itu untuk detail-detailnya dari si MDS Voltus ini. Sekarang kita bakal pasang lagi padding-paddingnya dan bakal masuk ke segmen fitment. Oke, padding-paddingnya udah kepasang. Sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gue bakal ngejelasin fitment dari helm ini secara diam atau enggak riding gitu ya. Cuma nanti ada video ridingnya di setelah video segmen ini. Kita cari tahu fitmentnya seperti apa, gue jelasin fitmentnya seperti apa untuk si MDS Voltus ini. Dan ini size-nya M. Untuk helm ini size-nya M. Dengan lingkar kepala gue itu 55 sampai 56 cm, tepatnya 55,5 sekarang. Atau lebih tebal sedikit, 55,7 kayaknya karena faktor rambut dan sebagainya macamnya gitu ya. Sekarang kita bakal coba helmnya. Karena biasanya gue pakai size S, ini size-nya M. Oke. Oke, dan sebagai informasi, ini sudah terpasang speaker intercom juga gitu ya. Biar ntar gue jelasin fitmentnya seperti apa, termasuk sudah menggunakan speaker intercom. Oke, jadi helm ini crown pad-nya enak. Untuk crown pad-nya, dia nyentuh hampir semua bagian kepala. Cuman emang dia helmnya true size kalau menurut gue gitu ya. Dia helmnya true size, tapi kalian juga bisa upsize satu size buat di sizing tertentu. Misalnya kalau misalnya kalian punya lingkar kepala 58, itu biasanya pakai M, cuman sangat memungkinkan pakai size L gitu. Kalau misalnya mau sedikit loose fit untuk bagian si crown pad-nya. Cuman untuk lingkar kepala 57, gue saranin tetap di size M gitu. Dan untuk crown pad-nya, dia enak, nyaman untuk crown pad-nya. Dia nyentuh hampir semua bagian kepala, sampai area belakang pun di sini ke cover gitu ya. Ini ada kabel dikit karena kepasang speaker. Ini enak untuk crown pad-nya. Sedikit menahan kalau misalnya kita tangga gitu ya, mendongkak ke atas, ini sedikit ketahan dikit banget, cuman nggak bermasalah sama sekali. Cuman untuk bagian cheek pad-nya, emang ini bagian cheek pad depannya dia kayak
nggak nempel ke pipi. Kalau buat pipi gue ya, kalau buat pipi kalian mungkin masih bisa ngepas, cuman buat pipi gue ini nggak menempel, cuman bagian bawahnya dia mengcover juga sini, menyanggah untuk bagian rahang belakang bawah, leher bawah di sini ini ke cover sama si cheek padnya, enak gitu. Cuma untuk bagian atasnya di masih yang nggak nempel sih gitu untuk sizing gue. Kayaknya perlu cheek pad size S kalau buat pipi gue. Kalau buat teman-teman semua yang punya volume lebih di area pipi, mungkin ini bisa pas gitu ya, size M. Volume pipinya lebih besar, mungkin ini bisa pas untuk bagian pipinya. Dan perlu diingat, mungkin juga bisa upsize buat teman-teman di lingkar helm tertentu gitu, lingkar kepala tertentu bisa aja upsize ini ke size yang lebih besar dari lingkar kepala kalian gitu. Cuman chromepad-nya enak sih, chromepad-nya enak. Oke, dan untuk fitur speakernya atau speaker intercomnya atau intercom ready-nya, slot terpasang itu, ini aman banget karena dia masih luas di sini dan posisinya itu dia ada di daun telinga belakang titik tengah speakernya gitu ya. Jadi nggak pas banget di lubang telinga gue, tapi ya di lubang telinga gue, belum tentu di teman-teman juga sama. Cuma di telinga gue ini sedikit mundur, ada di daun telinga gitu. Cuman ya nggak masalah karena tetap di ruangan seperti itu, maksudnya di ruangan telinga gitu ya. Oke. Dan fitur selanjutnya ada wearable glasses di sini. Kita bakal coba karena helm ini punya fitur tersebut, wearable glasses. Gue coba pakai sunglasses dengan frame yang agak tebal. Kita coba dan aman. Oke. Ini ruangannya emang untuk area depan dia ada lekukan di area cheek padnya di sini. Dia lebih tipis buat ruang si frame kacamatanya. Jadi leluasa gitu untuk area masuknya, nih gampang banget masuknya. Dan untuk tungkai si kacamatanya ini berada di atas telinga gue tepat gitu, pas banget gitu. Walaupun emang di area belakangnya, area frame belakangnya tuh, area tungkainya tuh nggak luas banget, cuman masih aman karena dia emang sanggahnya tuh di telinga gue, jadi masih aman banget gitu. Bisa di-adjust juga, aman. Kita coba tutup visor juga enak gitu ya. Dia jaraknya lumayan nih, bisa 4 jari. Mirip banget dengan Kyoto, dia yang termasuk yang agak punya ruang lebih luas di area depannya di sini. Buat muka gue itu dia 4 jari, sekitar 4 jari. Cuman masih enak ngelihatnya gitu ya. Ergonominya masih enak untuk visor cembung seperti ini karena dia bukan visor semi flat gitu ya. Masih oke, buat ngerai ventilasinya juga gampang. Oke. Dan ya, kekedapannya dia punya kekedapan yang cukup baik di sini. Mungkin terdengar menggema dan tadi juga suara ambience-nya otomatis berkurang waktu gue tutup si visornya. Coba ini ambience-nya kedengaran nih gitu ya. Waktu gue tutup visor, suara ambience itu berkurang kedepannya dengan posisi diam seperti ini gitu ya. Jadi ya overall masih oke. Ini tampilannya buat teman-teman yang mau lihat tampilan dari si helmnya dengan visor menutup, tampilan samping. Nah, ini tampilan samping sebelah kanan, tampilan atasnya, dan ini tampilan belakangnya. Enak sih, simple sih ngeliatnya. Gue selalu suka lakukan ininya nih, gue suka. Oke, jadi overall seperti itu untuk review fitment dari si MDS Voltus ini. Sekarang kita jalan-jalan. Karena kendala teknis, jadinya suaranya gue ganti pakai voice over. Dan biar tidak memperpanjang durasinya lagi, sekarang kita langsung bahas aja beberapa poin penting soal helm MDS Voltus ini waktu dipakai riding. Yang pertama soal kekedapan si helmnya. Soal kekedapan itu sebenarnya normal-normal aja seperti open face pada umumnya, tapi di posisi-posisi tertentu dan juga di kecepatan tertentu ada timbul suara yang terkonsentrasi di satu titik aja. Jadi muncul suara dengung di kecepatan lebih dari 70 km per jam di area celah antara visor dan juga si selnya.
Sebenarnya masih terbilang wajar karena dia adalah lakukan daerah situ, dan kecepatannya pun harus di atas 70 km per jam dengan posisi menunduk. Jadi misalnya kalau posisi kalian itu tegak, itu nggak akan kedengaran ada suara dengungan di area tersebut. Cuman kalau misalnya sedikit nunduk baru aja muncul suaranya. Dan selebihnya tidak ada gemuruh yang terkonsentrasi di daerah telinga. Jadinya itu wajar banget buat sebuah open face, jadi hanya ada di daerah bawah cheek pad, di area atas, jadi itu masih normal banget untuk sebuah open face. Untuk kekedapannya atau soal kebisingan dari si helm ini. Yang kedua, helm ini enak buat dipakai speeding tapi di perkotaan aja, sampai kilometer atau kecepatannya tuh sampai ke sekitar 100 km per jam lah gitu. Itu di perkotaan. Dan impresinya sebenarnya buat gue tuh helm ini punya apa ya, jadi kayak ajek aja si helmnya gitu. Jadi stay in position untuk si helmnya waktu kita lagi riding, lagi manuver di perkotaan. Jadi kita worry free, kita nggak worry soal helmnya, karena dengan fitment yang pas ini kita ngerasa kayak ya udah nggak ada kendala sama sekali, nggak ada pecah konsentrasi gara-gara si helmnya. Jadi buat dipakai speeding di perkotaan ini masih nyaman kalau buat gue gitu. Dan yang ketiga soal ventilasinya lubangnya ada banyak. Kalau misalnya kalian lihat di studio tadi lubangnya ada 9, cuman nggak sampai masif banget. Dia masuk di kilometer 60 km per jam buat kepala gue ya. Buat gue kerasnya tuh di speed 60 km per jam ke atas itu mulai kerasa ventilasinya. Nggak bisa masif, nggak bisa maksimal, mungkin karena bentuk dari si crown padnya atau hal-hal lainnya lah, atau malah gue sendiri yang emang kurang peka terhadap ventilasi. Cuman buat gue tuh ventilasinya masih di angka mungkin sekitar 60%-an lah gitu kerasanya. Ada sih, cuman ya itu karena butuh kecepatan tinggi juga buat ngerasain si ventilasinya di sekitar 50-60 km per jam ke atas. Jadi helm ini dengan harga Rp310.000 aja, ini termasuk helm yang bisa gue rekomendasikan buat teman-teman semua. Berbanding dengan fitur-fiturnya, dengan desainnya, dengan fitmentnya, ini masih oke untuk harga 300 ribuan. Dia tipe helm single visor, materialnya solid, desainnya oke. Gue paling suka desainnya di sini untuk MDS Voltus di sini. Ini sporty, kayak menjawab apa ya, kebosanan beberapa jenis helm. Ini masih oke untuk desainnya, dan ya seenggaknya untuk durabilitasnya kemungkinan karena emang dia punya kualitas yang mirip dengan si KYT ataupun INK, masih bisa bertahan di atas 2-3 tahun kalau misalnya gue ngelihatnya seperti itu sih ya. Jadi ini investasi yang bagus kalau misalnya kalian beli helm di harga 300 ribuan gitu ya. Ada kompetitornya, tetap kompetitornya ada beberapa gitu ya, di harga 300 ribuan dengan fitur-fitur yang berbeda juga kelebihannya gitu ya. Ada GM King Fighter Ultra, ada juga N1 Max 400 ribu gitu ya. Ada yang basicnya 300 ribuan, ya mereka punya kelebihan masing-masing, tergantung mana kebutuhan kalian perlunya helm yang seperti apa gitu ya. Dan ini salah satu yang bisa kita rekomendasikan, dan nanti bakal masuk juga ke Liga Helm under Rp500.000 untuk helm MDS Voltus ini, biar kita cari tahu dia masuk ke peringkat berapa untuk MDS Voltus ini. Jadi sekian review dari gue untuk MDS Voltus ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua, dan bisa ngebantu juga buat teman-teman yang lagi nyari helm, mungkin bisa membantu gitu ya. Dan terima kasih juga support untuk Acunobi selama ini, untuk like, subscribe, share, dan segala macamnya. Gue sangat berterima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.